الحمد لله على كل حال والحمد لله في كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحان الله بحمده سبحان العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tadi kita zikir ya Hayyu Qayyum, asik gak? Nikmat gak? Kecuali kalau antum pakai ini, gak nikmat ya. Jadi siapa aja yang mikir, jadi di angka keberapa tadi ada yang mikir, lah kelamaan gitu, ya hilang rasanya. Jadi zikir itu makanan kolbu. Kolbu itu mainannya kenangan, mengenang, maka disebut zikir. Kalau ini kerjanya ngapain? Nafyu wal isbat, nolak nerima, nolak nerima. Supaya zikir connect dengan pikiran, terima. Terima di sini, baru di sini bisa bekerja. Makanya bagi yang baru datang, yang baru gabung ataupun yang ikut kajian tidak muwajahah ketemu langsung, coba amalkan itu. Ya Hayyu ya Qayyum, itu latihan. Latihan mengkondisikan otak ini yang sangat liar ini supaya nyambung dengan yang di sini. Jadi antum mau ketemu torikot apa aja, mursyid apa aja, tapi kalau nggak bisa ngendaliin ini sama kolbu, nggak bisa ngasih tugasnya dengan tepat, itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Ya. Makanya Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal walaupun ketemu Rasulullah. Abdullah bin Ubay tetap munafik walaupun ketemu Rasulullah. Abu Hurairah cuma 3,5 tahun jadi santri Rasulullah, jadi wali. Dihitung 124.000 wali Allah. Sampai sekarang itu menjadi simbol keilmuan. Jadi boleh disebut Abul Muhaddisin. Jadi founding father-nya ilmu hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, cuma 3,5 tahun. Makanya orang Syiah gak percaya, padahal Syiah ini ngomong irfani. Loh kalau irfani seharusnya bisa dong. Irfani artinya apa? Ma'rifat yang Allah berikan ke ruh ke kolbu. Ya sahabat mah cukup mandang Rasulullah beres jadi wali. Mandang Rasulullah. Kalau Abu Jahal yang dia pandang Muhammad bin Abdullah. Sama, antum mandang guru yang dipandang lulusan Ciputat, nggak dapet ya. Kelihatan, Asy'ariyah nih, nggak masuk deh. Ya, apalagi, wah kayaknya masih muda nih, ya, nggak masuk. Ilmu begini itu urusannya bukan sama umur. Urusannya sama tasdik. Percaya nggak? Orang yang lebih awal mempercayainya semenjak dia sedari kecil, ketika dia umur 30-an, 20-an, udah mateng. Antum baru percaya umur berapa? Udah telat percayanya. Ini yang muda-muda nih, nanti kalau jadi nih. Nanti umur 30 yang remaja-remaja ini, itu pemahamannya udah dahsyat sekali. Kita kaget-kaget nanti orang ini, yang muda-muda ini. Kalau yang udah di atas 40, ini aja, doain aja. Doain aja ya. Karena kalau dipikir-pikir ini kitabnya gundul-gundul nih kan. Kita udah ngaji kita begini orang gak percaya juga, dianggap ngedongeng. Ya gak apa-apa sih ya. Nahnu na'mal laisa limadahihim. Kita beramal bukan yang dipuji mereka, jadi ahli kitab, gak perlu. Yang muji kita itu guru kita. Guru kita bilang, ente orang pinter, baru bahagia. Kalau jamaah yang muji gak ada urusan. Jamaah yang ngejek gak ada urusan. Apalagi jamaah netizen. Netizen mah sadaqallahul azim. Maha benar netizen dengan segala sabdanya. Jadi antum kalau mau fokus dalam dunia dakwah,
belajar cuek terhadap komentar-komentar orang-orang yang nggak ada hubungan sama kita. Hubungan kita sama guru kita. Guru kita dengan gurunya terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Makanya ijazah talaqi itu jadi wajib kalau bagi seorang dai. Ini sekarang yang jadi imam mereka siapa? Mu'alaf, belum sempat nyantri udah jadi ustadz, udah jadi mufti. Maka anjingnya ditabrak sama dia. Itu sekarang yang jadi imamnya kan. Gimana kita mau ngomong ya? Kita larang takut dimarahin, takut dianjing-anjingin ntar. Nah, kiai-kiai yang sudah lama, cuma karena beda urusan politik sama dia, itu bisa dianggap munafik. Ya. Kalau kiainya meninggal dituduh COVID, dianggaplah kalau COVID berarti munafik. Nah ini banyak saya udah dengar berkali-kali. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang meninggal karena COVID, antum punya hati nggak? Bacain doa kayak, jangan bilang begini, tuh munafik kan? Kiai munafik, maka mati karena COVID. Ini orang-orang begini nih, masya Allah, nggak punya hati deh. Orang udah mati deh gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita bawa nggak ini? Kayaknya aneh doang yang bawa ya. Wah, ada Isna ini bawa semuanya. Itu marah-marah deh kayaknya. Ada yang bawa? Oke, baik, baik. Bab apa sekarang? Yang tahu nggak? Masih ruh ya? Oke. Baik. Belum lama ini saya menulis tulisan pendek, iseng-iseng aja. Bermakrifat setelah wafat. Ada yang baca? Nyambung nggak? Nyambung ya? Nggak susah kan? Baik. Sekarang kalau antum mau, bahannya ada di kitab Awariful Ma'arif. Bab yang 56, tapi pembahasan bagian tengah. Jadi, 2 pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ruh, apakah ruh dicipta atau tidak. Ternyata ada 2 mazhab ulama mengatakan ruh dicipta, ada yang mengatakan tidak dicipta. Yang saya ikutin, yang saya kuatkan adalah ruh tidak dicipta, tapi nafakhtu, ditiup. Kalau ditiup, itu yang disebut amrullah, urusan Allah. Ente gak usah nanya-nanya lagi itu apa. Karena kalau kita tanya-tanya terus, ntar antum merasa jadi Allah. Itu bahayanya. Makanya nggak boleh nanya tentang hakikat ruh. Karena kalau orang nanya bukan kepada ahlinya, muncullah kalam dari seorang profesor. Allah itu meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam. Maka malaikat sujud itu sujud kepada Allah yang masuk ke dalam diri Adam. Benar nggak begitu? Berarti Allah hulul dong. Berarti Allah menempat ruang dan waktu dong. Maka itu tidak benar. Ruh itu disebut kalau bahasa falsafahnya jauharul fard. Nggak ada lagi istilahnya. Tapi dia bukan jauhar gitu. Apa arti jauhar? Jauhar itu kayak atom. Tapi dia bukan atom. Karena 2 atom digabung disebut jisim. Bahasa falsafah dan akidah Islamiyah Ahlussunnah. Itu membolehkan istilah ini. Jadi alam ini disebut alam karena terdiri dari 2 hal. Jauhar, arad. Jauhar itu benda, arad itu sifat dari benda. Kondisi dari benda. Coba lihat. Ini benda. Bertempat nggak? Menempati ruang, waktu, ada beratnya nggak? Nah ini disebut benda.
Maka dia ada ukurannya, masuk ke ruang. Saya mau tanya, Allah benda bukan? Bukan. Maka tiupan Allah itu disebut amrullah. Udah jangan ditanya lagi. Azali, qadim, nanti antum jadi begini ntar. Ya, bisa dijelaskan, tapi ada waktunya, bukan sekarang. Ya, ada waktunya, tenang aja. Kalau udah kuat nih akidahnya, baru kita jelasin. Supaya antum gak merasa nanti jadi Allah kan. Jadi akidah Ahlus Sunnah belajar sifat 20 itu untuk kesuksesan rohani sangat penting. Biar gak begini. Ya. Kenapa ada orang belajar ilmu kerohanian miring? Karena akidahnya gak beres. Itulah rahasia kenapa wajib bagi seorang yang salik belajar sifat 20. Wajib, hukumnya bukan sunat. Hukumnya apa? Wajib. Mengenal Allah wajib bukan? Mengenal Allah wajib. Nah, metode yang dirumuskan, diringkas. Di Quran banyak sifat-sifat Allah. Asma aja di 99. Itu yang standar dari hadis. Kalau hadis versi Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, kan 120-an, bisa digabung jadi berapa ratus. Belum lagi nanti yang bentuknya struktur kalimat. Kan banyak. Ya? Falikul habbi wan nawa. Asma Allah itu. Kan gak masuk ke Asmaul Husna, ada gak? Ada gak orang doa ya falikul habbi wan nawa? Gak ada. Allah mengatakan nafaktu fihi min ruhi, itu isim, tapi isimnya jumlah. Wahai yang menyudkam ruh. Itu isim semua. Nama Allah. Tapi dalam bentuk kalimat. Maka kalau boleh disebut dari pangkal sampai akhir Quran itu menunjukkan tentang Allah semua. Dari awal sampai akhir. Maka semuanya terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam ba. Ba itu tidak ada kalau nggak ada alif. Maka cara nulis ba, bismillah kan agak beda dengan ba yang lain. Alifnya di mana? Biasanya kalau orang nulis kan ba, kan begitu. Bismi, ini enggak depan dia. Nah, itu yang ngerti orang ahli hakikat. Karena dulu ahli kaligrafi mengerti ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang diwarisi dari Nabi Idris alaihissalam. Ilmu nubuat itu. Ketika turun ke umat Nabi Muhammad menjadi ilmu aulia, ilmu para wali. Nanti kita akan bawa satu kitab. Nanti saya bagikan PDF-nya. Tolong dicetak. Tolong di print. Ya. Al-Kahfur Raqim, kalau nggak salah ada judulnya. Ya, karya Sidi Abdul Karim Al-Jili. Kalau boleh disebut beliau Abdul Qadir Jailani zamannya, Ibn Arabi masanya. Jadi belum meringkas karya-karya penjelasan Ibn Arabi yang rumit jadi pemahaman yang sangat dahsyat. Ya, cuma paling 30 halaman. Menjelaskan basmalah doang. 30 halaman berapa hari itu ya? Berapa pertemuan kita mau habiskan? Ya mungkin nanti Ba'da Ramadan kali ya. Ya mungkin malam ini bisa jadi penutupan kajian ribat ini. Nah habis ini saya mau safar dulu. Seminggu mau ziarah ke ibu, terus mampir ke teman-teman di Sumatera ya. Biasa orang Kuburiun kan kalau sebelum Ramadan ziarah kubur dulu ke ibu ya kan. Antum Kuburiun ya. Ya, Kuburiun kalau versi kita mencintai ziarah kubur. Kalau versi mereka kita dituduh menyembah kubur. Ya itu urusan dia lah ya. Nanti dia tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa mendefinisikan sesuatu nggak sesuai dengan faktanya? Ya, hai Kuburiun. Baik. Halaman 260 di kitab ini. Qala ba'duhum ar-ruh lam yakhruj min kun. Ruh itu tidaklah keluar dari kalam kun. Li'annahu law kharaja min kun kana alaihi dhul. Qila famin ayyi syai'in kharaj qala min baini jamalihi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala bimulahazatil isyarati khassaha bisalamihi wa hayyaha bikalamihi fahiya mu'taqatun min dhulli kun. Kan tadi kita tahan. Ruh kan gak dicipta. Ini dibuka sama beliau nih.
Karena kalau kita udah ke alam tadi begitu, biasanya mulai dibuka sama dia. Tubuh ini dicipta. Inni khaliqun basharan min tin. Allah sebut khaliq, mencipta bashar, sisi lahir manusia dari tin, tanah. Tapi giliran ruh tidak disebut mencipta. Kalimatnya nafakhtu. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Apabila telah sempurna tubuh ini sudah siap dia diinstal ruh ke dalamnya, tapi bukanlah hubungannya seperti air masuk ke gelas. Itu hubungannya hanya Allah yang tahu. Itu yang disebut amrullah, itu urusan Allah, jangan dibahas. Tapi kalau dikejar-kejar lagi, kalau nggak dicipta, kalau ciptaan kan kun. Jadi Allah ini kalau antum menikah nih, punya anak, itu karena kun. Allah mengatakan kun. Hendaklah menjadi ada. Karena yakunu kaunan, ya. Kun. Tapi ruh itu nggak pakai kun. Tubuh pakai kun. Kun, wahai tanah, menjadi bashar. Menjadi bashar dia, jadi manusia. Lalu dari mana? Famin ayyi syai'in kharaj. Lalu dari mana sumbernya? Sumbernya ruh adalah dari hembusan jamal dan jalal. Hembusan keindahan Allah dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa lagi itu, ya? Ya, jamal jalal itu ada pada zat Allah. Jamal itu Rahman, Rahim. Jamal itu Rahman dan Rahim. Semua sifat kasih, memberi rezeki, mengatur alam semesta dengan sebaik mungkin, itu sifat yang muncul dari jamal dan yaitu Rahman dan Rahim. Adapun jalal, ya, kalau sekarang ada corona, itu jalalnya Allah. Masa dapat hidup tenang terus, ya, dikasihlah sesekali ada virus. Nah, kalimat berikutnya saya nggak boleh terjemahin, ya. Nanti Sina baca sendiri aja, ya. Kalau saya bacain jadi repot lagi ntar. Nah, di sini setelah itu masih ada perdebatan. Nah, lalu ada di ujung. Jadi ruh itu apa? Walidzalika sharatur ruh baina tajallin wasitarin wa qabdin wa nazi'. Jadi ruh itu antara Allah bertajalli, Allah memunculkan sifatnya, wastitar, Allah bersembunyi, wa qabid, Allah menggenggam, wa nazi', Allah mencabut. Nah, ini bahasa nggak usah antum pikirin, dengerin aja, ya. Wa qila dunya wal akhirah indal arwah sawa. Maka bagi ruh, dunia akhirat sama aja. Kematian bukan pada roh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada nggak ayatnya? Kullu ruhin za'iqatul maut. Ada nggak? Kalau ada sini ayatnya kasih. Ayat setan. Nggak ada. Yang za'iqatul maut nafs. Jiwa. Ruh tidak pernah mati. Karena jiwa berhubungan badan kembali ke tanah. Jiwa yang energi yang tersisa ini kemudian bertanggung jawab. Kalau dia baik dapat nikmat dalam kubur, jika dia buruk dapat siksa. Nah, kalau soleh ya baik dari sana. Terus roh kemana? Waktu ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Yang jawab siapa? Tergantung, kalau udah kenal sama ruhnya yang jawab. Kalau belum, nah ini repot. Maka ini nggak bisa diapalin. Saya agak ngakak juga, ada seorang dai maksain muridnya, ente harus belajar bahasa Arab yang ini aja. Apalin. Kalau nanti di kubur malaikat nanya, man rabbuk, jawab ya. Allah gitu. Man rabbuk. Bahasa Arab kan. Itu nggak bisa dihafal. Itu adalah makna yang terpatri dalam jiwa, dalam diri, dalam ruh. Ya. Maka orang-orang yang ruhnya sudah kenal Allah, itu dia bisa diplomasi sama malaikat, bisa negosiasi.
Bisa debat juga. Antum percaya nggak? Bisa debat ya sama malaikat. Ya. Ilustrasi sederhananya gini. Jadi di suatu kampus saya nguji disertasi. Yang diuji kiai. Masyhur lah, saya nggak usah sebut. Yang nguji kiai juga. Ketika diuji oleh teman saya yang kiai ini, kiai ketemu kiai. Apa yang terjadi? Bantah-bantahan mereka. Ya sama. Ini kamu nulis apa? Ya Bapak kan bisa baca, saya nulis apa? Kamu kok nulis begini? Kan seharusnya begini. Maksud Bapak ngomong begitu apa? Dibalikin sama si kelabakan si yang uji. Udah 20 pertanyaannya saya hitung. Dia bilang, begini nanya kiai ini. Kita nanya dibalikin, kita nanya dibalikin. Itu baru di dunia loh ya. Karena dia sangat menguasai apa yang dia tulis. Apa yang mau ditanyain, belum ditanyain sama dosen penguji, dia udah jawab duluan. Dulu waktu saya ujian S1 nulis tentang Ibn Arabi, akidah Ibn Arabi, kritik ulama terhadap akidah Ibn Arabi. Dosennya nanya, ini kamu nulis sendiri? Iya. Kitabnya ada? Iya. Oh yaudahlah, apalagi mau diuji gitu. Karena dia nggak baca kitabnya. Apalagi mau diuji? Ya dia antar yang saya uji kan. Ya itu zaman-zaman masih jahiliyah lah ya, suka debat, suka belagu. Ya, jadi ketika ditanya orang itu balik lagi. Ya ketika ruh ini yang masih membersamai nafs, sebelum dia selesai berurusan dengan malaikat mungkar nakir, dia akan bantu tuh nafs. Atau nafsnya bantu si ruh. Ditanya, man robuk, siapa nama robmu? Bisa jawab dia, emang siapa menurut kamu? Bisa gitu. Ya, malaikat dapat nama nggak? Nah, kita kenapa baca dalail, teman-teman? Salah satu rahasia dari dalail. Di dalail itu disebutkan, kami memohon kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, bima da'a bihi Sayyiduna Jibril. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan nama yang dipakai oleh Sayyidina Jibril. Bahkan di situ disebutkan yang tertulis di jidatnya Jibril. Yang berdoa dengannya para malaikat muqarrabin, yang berdoa dengannya mungkar dan nakir dapat semua. Dan dalam kitab-kitab akidah kita mendapatkannya 300 nama ada di Taurat, 300 nama ada di Zabur, 300 nama ada di Injil. Orang kan ngira cuma 100 ya, 99 nama ada di Al-Quran. Nama Allah kan banyak. Nama Allah itu nggak tahu lah ujungnya berapa. Sisanya di mana? Itu di kalbu Nabi. Maka Nabi berdoa, ya Allah aku memohon kepada Engkau dengan nama yang Engkau menamakan dirimu sendiri, yang Engkau simpan ista'sarta bihi fi nafsik, ya, yang Engkau simpan dalam dirimu. Nah, itu yang Allah hembuskan ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat itu salah satu sifat Allah. Dan sifat ini ditempelkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bernama Rahim. Sebenarnya beliau juga bernama Rahman. Tapi nggak dikeluarkan di masa hidupnya. Antum pernah dengar waktu itu Habib Ja'far Al-Kaf mengislamkan orang dalam kubur. Ini kan kalau kita cerita kan bisa dibilang gila kita sama orang. Ya? Nah itu bab Rahman itu. Oh, udah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa balik. Ya itu kan pikiran ente gak mengerti alam ruh. Gak ngerti alam barzakh. Taunya orang kalau udah meninggal gak bisa interaksi sama sekali. Ini akibat materialisme udah masuk ke dalam pikirannya. Katanya anti falsafah. Ternyata udah diracuni oleh filsafat. Ya. Kan mereka mengharamkan filsafat nih. Ya. Katanya nggak boleh pakai akal, dia akal-akalin sama dia. Kenapa nggak sampai Fatihah? Nabi kan nggak pernah baca. Itu kan akal-akalan dia aja. Ya. Oke, teman-teman yang melakukan Allah.
arwah tajulu fil barzakh wa tubsiru ahwal ad-dunya wal malaikah wa tasma' ma tatahaddatsu bihi fis sama' an ahwalil adamiyyin wa arwah tatal arsh wa arwah tayaratul jinan wa la hadhu sya'at ala aqdariha min as-sa'i ila Allah ayyamal hayah. Antum ma'rifatnya sejauh apa di dunia, nanti di barzakh sejauh itulah perjalanannya. Ini dia. Jadi arwah itu ada beberapa macam nanti ketika di alam barzakh. Arwah yang sudah benar ya. Pertama, tajulu fil barzakh. Dia berjauhlah di alam barzakh. Jadi kalau orang bilang, mungkinkah ruh datang ke rumah orang yang ahlu baitnya? Mungkin. Tapi dia nggak penting bagi dia itu. Yang penting bagi ruh itu apa? Dia mencari orang yang bisa memberi dia syafaat. Bisa temannya, bisa gurunya, bisa keluarganya. Siapa kira-kira yang waladun solihun yadu'ulah atau akhun solihun yadu'ulah? Anak soleh atau saudara atau orang beriman mana aja yang bisa doain dia. Maka beruntung jadi orang Islam. Setiap kali Jumat didoain orang, ya nggak? Benar nggak? Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat, nyampe nggak? Yang bilang nggak nyampe kafir. Yang bilang nggak nyampe doa kepada orang yang bukan orang tua kita itu bisa kafir. Tapi kalau nggak ngerti ya jahil, jahilun murakkab, jahil parah, ya bodoh murakkab tuh nggak? Bodoh terstruktur. Nggak ngerti bilang nggak ngerti aja, ya. Dan kita udah sering berbuih saya ngomong 29 dalil disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa amal orang hidup bisa ditransfer ke orang mati. Ibnu Qayyim loh yang ngomong. Nggak akan didengar sama mereka. Ar-Ruh bukan kitabnya Ibnu Qayyim, pasti ngeles. Ya, ngeles saja. Jadi selevel mereka ini yang hafalannya nggak seperti Ibnu Qayyim, pemahaman fikihnya nggak kayak Ibnu Qayyim, itu berani ngejek Ibnu Qayyim. Antum kira-kira gimana kalau antum diejek? Itu akan lebih biasa, ya, akan lebih biasa. Kita ngomong begini, dia nggak ngedongeng juga, dia nggak memfitnah. Ya, biarin deh ya. Ada ruh yang tubsiru ahwalat dunia, ruh yang kemudian ngintip-ngintip di dunia. Ini ada teksnya. Wal malaikah, ngintip malaikat, ada juga. Wa tasma' ma tatahaddatsu bihi fis sama' an ahwalil adamiyyin, ada yang dengerin gosipan di langit tentang perkara yang terjadi pada anak Adam. Kita besok ngapain nih? Terjadi apa nih besok? Corona apa segala macam. Antum jadi wali nggak jadi wali? Antum mati hidup, kita masih hayat di badan atau enggak? Siapa yang lahirnya udah ada semua. Dia cerita, dia bisa tahu dia. Wa arwah tahtal arsy, ada lebih tinggi. Ada arwah tinggi lagi. Dia langsung di bawah arsy. Arwah tayyaratun ilal jinan wa ila haitsu sya'at ala aqdariha. Ada arwah yang kewaliannya waktu di dunia tanpa batas. Maka dia bisa kemana aja. Ke bawah arsy, masuk surga, pindah ke dunia, boleh. Itu ruh, belum tentu nabi loh ya. Oleh karena itu, jika nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'al haq, yang mimpi ketemu aku itu hak. Mulai percaya nggak? Ya. Ibnu Qayyim lebih vulgar lagi, apa kata beliau? Mimpi orang mati nggak mesti wali, nggak mesti nabi, itu hak. Siapa yang ngomong? Ibnu Qayyim. Mereka nggak percaya. Syekh Albani dalam fatwanya ditulis, ditanya, su'ilaan nisbati kitabir ruh ila Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Saya ragu. Saya belum meneliti manuskripnya. Jadi giliran dia nggak suka aja dibilang ragu. Ya. Nanti ada kitab yang dia belum pernah baca, tapi dia puji, oh ini kata orang bagus, kata orang psiko bagus. Giliran kitab Ibnu Qayyim, jelas di situ dia mengatakan qala Syekhul Islam. Dia menunjukkan siapa Syekhul Islam? Ibnu Taimiyah. Dia katakan syak.
Yang paling lucu di Mesir ada namanya Syekh Muhammad Hisan Pak Hasan tuh, Arabiahnya bagus. Tapi apa kata dia? Saya heran karena Pak Ibnu Qayyim menerima hadis ini. Loh, lebih pinter ente daripada Ibnu Qayyim ya. Ya. Ini ruh teman-teman. Ini ruh siapa yang begitu? Ada ruh yang jalan di dunia. Ngapain dia? Dia nyari majelis ma'rifatullah. Jika malaikat mencari majelis zikir, bikin antum merinding-merinding itu malaikat itu turun. Merinding nggak tadi baca Yahyu Qayyum? Ada rasa, ada syahdunya. Itu malaikat lagi datang dengan sayap-sayapnya semua. Coba kalau antum lihat, bisa gila-gila separuh. Alhamdulillah kita nggak lihat. Maka al-man'u atau ketika Allah menghijab kita, itulah nikmat. Jadi jangan minta-minta kasyaf mulu. Minta aja mana yang pantas. Ya Allah beri aku nikmat zahir batin. Kalau dikasyaf-kasyaf yang gak bikin takut gitu. Kasyaf yang bikin nikmat. Yang bikin tambah yakin ya Allah. Kalau tidak, hapuslah kasyaf itu ya Allah. Itu kalau mau minta kasyaf. Ya, peningkapan rohani. Jadi ada ruh tadi apa? Ruh yang nonton antum. Jadi ada orang, ruh tuh nontonin antum. Kalau tadi dia jauhlah, ini yang disebut gentayangan itu. Jadi istilah gentayangan, imma sahih, imma fasid. Bisa jadi korin, bisa jadi beneran ruh. Bagaimana tafsirnya? Nanti kita bedah kitab Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Ya. Kapan ya? Pas belum puasa kali kita buat sekali ya. Daurah kitab Ar-Ruh. Mau nggak buka bareng? Ya, kita buat sekali mungkin di pekan pertama kajian kitab Ar-Ruh Al-Imam Ibnu Qayyim. Walaupun saya punya kritik terhadap beliau, tapi itu kritik kami sebelum beliau jadi sufi. Setelah beliau menjadi sufi, kita senyum-senyum aja sama beliau ya. Ada ruh apa tadi? Yang ngintip malaikat. Malaikat diintip sama dia. Cakep nggak tuh? Saya tambahkan. Ada ruh yang jadi mursyid di sana. Ruh pada datang ngaji sama dia. Ngaji apa? Ngaji ma'rifatullah. Nah, itulah mursyid-mursyid thariqat sekarang begitu. Itulah sebabnya kalau seorang mursyid, ini penandaannya nih ya. Kalau mursyid ini sanadnya masih nyambung sampai ke bawah, masih ada murid yang kirim Fatihah sama dia. Ada aja yang ngirim Fatihah, nyambung aja sanadnya. Barangkali zawiyah dia, tempat suluk dia sudah hancur di sini, tapi nyambung di mana gitu. Contoh, Al-Imam Bahauddin Shah Naqsyaband, itu di Bukhara. Saya alhamdulillah udah ke sana. Itu di sana udah nggak ada tempat suluk, udah nggak ada. Pindah kemana? Pindah ke Turki, pindah ke Irak. Dulu pernah lama di Jabal Abi Qubais, ya, depan Masjidil Haram. Pindah ke Yaman. Dan yang paling banyak, ini ajibnya, Indonesia. Orang terbanyak berthariqat Naqsyabandi itu Indonesia. Ada yang campur Sazili, ada yang campur Qadiri, ada yang campur Samani. Ada yang murni. Indonesia. Saya udah hitung, ya. Berdasarkan bukunya Martin van Bournezen, dia juga nulis tentang sejarah Naqsyabandiyah di Asia Tengah dan Indonesia. Kemudian kita coba teliti sendiri. Kita hitung-hitung kasar aja, setiap zawiyah, setiap tempat suluk, kira-kira muridnya sekitar segini. Itu ajib. Negeri kita paling gede. Jadi antum mau cari wali, gak usah jauh-jauh kemana-mana. Banyak di negeri ini. Sangat banyak. Orang kan nyebut Mesir Darul Anbiya, Maghrib Darul Aulia. Saya juga boleh bilang, Maghrib, ya di sono Maghrib. Di Masyrik juga ada. Darul Aulia. Ini negeri kita, alhamdulillah. Dan ajibnya, orang-orang Perancis penasaran dengan tradisi ziarah. Mereka bandingkanlah yang terjadi di Asia Tengah, termasuk Uzbek, dengan yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan mereka melihat ada kesamaan gayanya, modelnya. Mirip-mirip sekali, nggak jauh beda. Karena memang tradisi dari sana. Yang bawa dulu Syekh Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbek. Persis sama, nggak jauh-jauh beda gayanya ya.
Nah, ini nikmat bagi kita ya. Antum kemana aja ke pelosok Indonesia ada tuh kuburan wali, bener gak? Ya, cuma ada yang ngerti itu wali, ada yang enggak ya, kuburan jadiin tempat makannya kambing, itu ada juga. Ya di kampung saya. Kampung kita ini musola nih surau, udah nggak dipakai. Terus ada mihrab, lalu ada mihrab tempat kuburan. Udah jadi kandang kambing, kubur wali. Ini kejadian di tempat saya itu. Maka PR kita banyak ya. Antum orang-orang Jawa, Sunda, Betawi ini beruntung ya. Orang Kalimantan Selatan, saya lihat orang Lombok, orang Sulawesi ini bagus. Kenapa? Bagi kita ruh tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Ya. Ayo. Jadi ada ruh tadi yang bisa kemana-mana ya. Nah, ruh yang bisa kemana-mana ini yang kita sebut ghaus, kutub. Itu mereka bisa kemana-mana. Jika ada orang tawasul sama dia, itu dia ikut mendoakan. Jadi tawasul itu, kayak antum bilang, Pak Yai doain dong. Sama, cuma bedanya sekarang dia mati. Passwordnya kirim Fatihah. Gitu. Ya. Jadi jangan pelit sama Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu mahar batin. Kalau orangnya masih hidup, maharnya yang hidup. Bendanya hidup juga. Seharusnya. Cuma namanya guru nggak akan minta. Karena guru itu dia bergantungnya cuma dengan Allahus Samad. Ya. Ya kalau guru yang bijak dia mengerti. Ya. Murid yang bijak juga mengerti. Wa rawa Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi qala arwahul mu'minin tazhab fi barzakhin min al-ardi haitsu sya'at baina as-sama'i wal ardi hatta yariduha ila jasadiha. Kata Salman al-Farisi, ruhnya orang beriman itu tazhab fi barzakh min al-ardi min haitsu sya'at baina as-sama'i wal ard. Dia akan bergerak di alam barzakh antara langit dan bumi sampai kemudian dia dikembalikan ke jasad. Nah, ini kapan? Ini sebenarnya nggak selalu. Ini terjadi ketika baru nih orang meninggal sekitar sehari lah atau jaraknya sampai orang menguburkannya. Lalu ada orang berangkat. Sendal terompah terakhir yang pergi, nah itulah ruhnya dikembalikan. Selama itu ruhnya kemana? Ruhnya nyari syafaat. Ruhnya nyari syafaat. Beruntung jika dijemput malaikat, dapat syafaat malaikat. Beruntung jika dijemput Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali yang jemput Nabi. Kalau orang soleh yang jemput malaikat. Karena yang cabut siapa? Malaikat. Kalau wali itu malaikat maut bolak-balik datang kepada Allah minta izin, ya Allah gimana nih, gak enak nih kasih engkau nih. Tapi kalau orang soleh, suka-suka malaikat maut lah. Kalau yang toleh, yang gak soleh, ambil kepalanya, beng, bisa begitu. Ya, ada yang macam-macam ya, serem, gak berani nih saya cerita. Nah, ulama-ulama kita yang kasyaf, sesuai dengan kitab Imam Qurtubi, Sya'rani. Kemudian mereka menyaksikan sendiri. Malaikat maut itu setiap saat mandang kita jaraknya sebegini. Jadi antum harus ingat mati terus. Biar tersentuh zikirnya. Ini kalau hati keras ke kubur aja ya. Ntar di kubur, ya bayang-bayangin kita kalau di dalam kubur. Mau kubur siapa aja. Itu beberapa hari hati kita akan lebih lembut. Nabi itu kuburiyun. Jadi Sayyidul Kuburiyun siapa? Nabi Muhammad. Buktinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan itu hadisnya riwayat Sayyidatuna Aisyah. Setiap kali bangun tidur malam, Sayyidatuna Aisyah itu cari Nabi, kok nggak ada, bolak-balik nggak ada. Namanya masih gadis, masih muda, beliau masih gesit. Dicarilah Rasulullah ke rumah istri-istri Nabi yang lain, nggak ada. Balik jalan ke Baqi, ketemu di kubur. Nabi lagi jadi kuburiyun. Maka beruntunglah antum ayuhal kuburiyun. Itulah sunnah Nabi yang hari ini disirik-sirikan orang, yang dizindik-zindikkan orang-orang jahil.
Auzubillah min dzalik, ya. Sunnah yang tertimbun yang mereka mau bunuh. Kita karena sudah biasa ngeliat kubur, nggak takut jihad kalau mati. Kalau mati, apa nggak ada takut, orang semuanya mau mati. Paling kepikiran, tar anakku gimana, ya itu bisa ditepis lah ya, Allah kan maha kaya. Ya. Nah, jadi ruh yang bergentayangan ini, antara langit dan bumi, itu saatnya kan, dari dia dicabut sampai dia dikuburkan. Itu kesempatan dia. Kalau dia punya guru orang yang soleh, gurunya wali, kutub apalagi, ghaus apalagi, selamat ya. Langsung mungkin dibawa ke hadirat Rasulullah, bertemu kekasihnya Sayyidina Nabi SAW. Jadi orang meninggal bukan berarti selesai masalah, teman-teman. Orang meninggal, masalahnya lebih besar. Maka saya katakan, jangan coba-coba bunuh diri seberat apapun masalah kita. Karena yang paling parah nanti itu bunuh diri. Orang bunuh diri paling parah. Itu malaikat mana aja nggak seneng sama dia. Karena Nabi kasyaf, Nabi memandang hakikat orang yang bunuh diri. Nabi mengatakan, "Shallu alaihi." Nabi buang muka. Kamu sholatkanlah dia. Aku tidak sanggup menyolatkannya. Karena Nabi ngelihat hakikat dia apa. Banyak yang salah faham, mujtahid begadungan. Orang kalau mati bunuh diri nggak boleh disolatin. Nah itu mujtahid gadungan. Dia nggak ngerti. Ini hadis Nabi lagi kasyaf. Sisi ruhnya muncul. Maka yang melihat saat itu, melihat hakikatnya, si ruh. Jangan coba-coba bunuh diri ya. Patah hati, patah jantung, patah apa lagi? Sina nih patah hati nih kayaknya ya. Kalau sufi patah hati, hatinya jadi tambah gede. Wakila idza warada 'ala al-arwah maitun min al-ahya iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Apabila orang mati, orang hidup nih mati, warada 'ala al-arwah ya. Datang ke ruh-ruh tadi. Jadi di sana tuh ada kampung-kampung, teman-teman. Di alam arwah. Iltaqaw wa tahaddatsu wa tasaalu. Mereka ketemu. Wa tahaddatsu wa tasaalu, terus ngobrol-ngobrol. Bro, ente gimana kabarnya? Anakku gimana? Udah nikah belum? Mantan gitu gimana? Aduh, gawat. Saling nanya deh. Kasihan ya gitu. Kadang kalau dia punya akses kuat, kadang dia datang ke mimpi. Ya. Jadi kalau ada yang datang ke mimpi, mungkin dia lagi perhatian atau dia minta bantuan. Kebanyakan minta bantuan ya, kebanyakan. Karena ruh ini kalau udah enak ditinggalin aja langit dan bumi. Dia mau terus ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketemu Allah Tabaraka wa Taala. Nah kalau faham bab ini, tambah tak kirim Fatihah. Cuma yakin ya? Ya, ini yang dikembangin sama Imam Ibnu Qayyim. Inilah inti ajaran thariqah sufi. Yang dibeda-bedain orang ya ada sumbernya kok. Ya. Wa qalallahu biha malaikatan tu'radu 'alaiha amalul ahya. Ada malaikat nanti mirip kayak tukang paket. Kayak JNE-nya. Yang penting alamatnya jelas. Ila ruhi Ibnu Sina. Nanti nyampe itu. Ya. Ila ruhi Ridwan nyampe. Tapi kalau ngirimnya ke nama jasad, jatuhnya ke nafs. Kalau ngirim ke nama ruh, wah itu lebih cakep lagi. Itu ada beda-bedanya ntar ya. Hatta idza uridu 'ala al-amwat ma yu'aqibu bil ahya fi dunya min ajli adh-dhunub qalu na'tazir Allah zahiran anhu fa innahu la ahad ahabbu ilaihi al-'udhr min Allah tabaraka ta'ala. Kalau ada laporan nih, ada laporan tentang anaknya, muridnya. Nih biar antum tambah tasawur, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, ketemu Sayyidina Adam, betul? Itu dilaporkan ke beliau, ditunjukkan laporannya. Beliau melihat ke kanan, ada laporan.
ada yang masuk neraka, masuk surga. Beliau senyum, benar nggak? Itu laporan. Ada yang beliau melihat kiri, nangis. Karena laporan keturunannya masuk neraka. Jadi yang paling sedih ketika kita masuk di azab Allah, itu siapa? Nabi Adam. Yang lebih sedih lagi, Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Itu nggak tega beliau. Beliau nggak tega. Ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ummati, ummati itu dia. Ya. Waqad warada fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul amal yaumil Itsnain wal Khamis 'ala Allah. Jadi kapan amal dilaporkan mingguan? Senin, Kamis. Itulah sebabnya dianjurkan puasa Senin, Kamis. Puasa enggak? Kemarinnya lagi gitu ya. Nah, ini mumpung belum tengah Sya'ban, puasa terkan makruh kecuali antum sudah wiridan puasanya. Yang paling ajaib, ini kan kalimatnya cuma begini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya majelis malam Jumat, Kemis malam Jumat. Petang Kemis kalau bahasa kampung saya. Petang Kemis malam Jumat. Ketika bermajelis begini langsung beliau bilang, siapa yang memutus silaturahmi hari ini, tolong pulang, bereskan dulu baru datang. Oh, kalau semua guru kayak Abu Hurairah antum nggak ngaji-ngaji kayaknya ya. Ya benar. Benar ya? Jadi kalau ada orang bully kajian kita atau bully saya, bully Buya Asfi, bully ustaz-ustaz kita yang Ahlus Sunnah, tolong jangan ditanggapi dengan kasar. Karena itu bagian dari memutus silaturahmi. Oke, sepakat? Tolong tanggapi yang biasa aja. Ya, bilang barakallahu fiik, syukran ya akhi. Allah yahdik, amin gitu. Jadi kalau dia bilang Allah yahdik, ittaqullah, syukran ya akhi, amin. Kita aminin aja. Amin, amin, amin. Kalau saya nggak, saya tanggepin aja kalau mereka hujat-hujat, ya biarin aja. Kita dituduh memfitnah, biarin aja. Malah saya doakan, semoga kita sama-sama dapat hidayah. Kalau dia kan cuma doain saya. Karena saya sayang sama dia, saya juga doakan dia. Kalau dia kan lupa sama dirinya, doain kita, lupa doain dirinya sendiri. Makanya mereka nggak punya akhlak. Karena nggak pernah doain diri sendiri supaya dapat hidayah. Ya, doa aja ngancem. Semoga Allah nanti menghisapmu loh. Ya kita senang dihisap sama Allah ntar ya. Kalau nggak dihisap nggak bisa masuk surga. Ya harus lewat hisap dulu. Sama. Jadi antum nih kalau orang berpikirnya orang awam, pengennya dunia aman-aman aja, benar nggak? Kalau pengen ketemu Mahdi nggak? Pengen. Kalau mau ketemu Mahdi ya ketemu Dajjal dulu. Kalau Dajjal mau keluar ya terjadi huru-hara akhir zaman itu. Jadi bagi orang yang berpikir terbalik, tapi itu kecerdasan luar biasa. Jika terjadi kekacauan di dunia, dia antara cemas dan girang. Cemas, nanti makan apa ya? Nanti gimana ya? Girangnya apa? Oh berarti Imam Mahdi mau keluar nih. Itu. Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kita, itu diancam bunuh sama orang. Apa kata beliau? Ente mau ngancam saya dengan sesuatu yang saya harap-harapkan. Berpikirnya terbalik. Orang itu takut mati. Al-Habib Ali Al-Jufri nggak takut mati. Gimana, antum takut mati nggak? Ya matinya jangan sia-sia. Matinya fisabilillah. Ya, karena belum musim perang, maka jihad fisabilillah dakwah. Memperjuangkan dakwah Ahlus Sunnah yang moderat, yang tidak mentakfir umat, tidak membid'ah-bid'ahkan sahabat-sahabat kita, mempertahankan kemurnian akidah, itu jihad yang kubro. Al-jihad al-kabir hadal yaum. Itu jihad besar hari ini. Kalau jihad fisik, orang nanti pindah agama karena takut mempedang kita. Kalau jihad ini, orang pindah ke dalam pemahaman yang benar, yang sahih insya Allah, itu dengan pemahaman ini. Nanti mau dihadang pedang, nggak ada pedang, dia tetap percaya kepada kebenaran hakiki. Pilih mana? Ya sekarang kita jihadnya jihad ngaji aja dulu ya, bertahan terus. Ya. Ini sayang nih teman-teman saya para dai udah pada tiarap-tiarap nih, udah nggak mau ngomong tasawuf, ngomongin tazkiyatun nufus.
Tasrifun nufus kan tasawuf. Ya. Malu bicarain akidah Asy'ariyah, takut nanti ditinggal jamaah. Akhirnya nipu umat. Nipu umat gimana? Yang diajarin akidah Asy'ariyah, tapi lewat akidah uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu nipu umat, gak boleh. Antum mau ngajarin akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, langsung pakai sifat 20. Takut ditinggal umat. Jangan takut, yang takut tuh ditinggal Allah. Gimana? Ini yang kiai-kiai muda nih. Ya, mulai ngajarin sifat 20 ente. Itu amanah besar itu. Semua orang di mana-mana, ustadz semuanya ngajarin uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kalau begini terus, antum kan sudah tahu isinya apa. Isinya nanti menganggap kufur tawasul, syirik tawasul, syirik tabarruk. Ya kan isinya itu. Mau diem. Jadi bagi yang sudah punya ilmu itu fardu ain. Nggak mesti lewat YouTube, nggak mesti. Untuk punya majelis kecil. Saya kan sebelum buat ribat kan dulu ngaji pindah-pindah di Ciputat. Ini saksinya banyak nih. Ustadz Falah Al-Butuni. Siapa lagi? Siapa dulu yang awal-awal ikut dulu? Buya Asfi. Ya. Ali baru lihat. Badrul Tamam baru. Ya. Apri baru nih. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Dulu ada Tuang Kumudo Khalis Apriya Putra, ahli sejarah, ahli filologi. Ada beberapa lah dulu. Pindah-pindah kita. Pindah dari rumah, pindah ke Maktabah Darussunnah, pindah ke Surau Imam Bonjol, pindah ke rumah Pak Datu, Dr. Asril. Baru terakhir ribat, terus sini. Nggak tahu lagi nanti kemana ya. Kalau ribatnya tempatnya diambil yang punya ya sudah. Kita ngaji di rumah aneh aja ngaji. Jadi teman-teman, kita ngaji aja. Jihad kita sekarang ngajar. Inilah makna Nabi. Fa'idha lakitumuhum faqtuluhum. Hadis Sahih Bukhari. Dulu guru saya, Abu Ya Hasan Basri Jalil, Mursyid Thariqah Samaniyah Naqsyabandiyah, itu beliau mengatakan, saya bingung maksud Nabi, kalau ketemu dengan Khawarij, bunuhlah mereka. Loh masa dibunuh? Kena undang-undang itu ntar. Ternyata maksudnya faqtuluhum, faqatiluhum, atau fajadiluhum. Bisa begitu. Jidallah mereka, hadanglah dakwah mereka. Bukan dakwah juga ya. Hadang pergerakan mereka. Caranya balikin. Maka saya mengajak teman-teman, bukankah dari kecil kita dari dulu belajar sifat 20, benar nggak? Sampai kita lagu-laguin. Sekarang akidah antum yang itu mereka bid'ahkan. Mau diem? Mau diem? Ya salam. Laut, ya. Kita nggak tahu lagi dah. Ya. Maka walaupun antum sedikit, semangat ayo gabung. Kita buat program nanti daurah-daurah ala Ahlussunnah. Ya, insya Allah. Ya pandemi kita buat prokes lah, apalah nanti ya. Ini kan di mana-mana udah protes. Melbourne udah protes, nggak mau prokes-prokesan. Paris udah, Kanada udah, di mana-mana sekarang negara sudah nolak. Mereka udah ngerti. Corona ini emang ada, tapi juga ada skenario-skenario lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Lalu hadisnya mengatakan wa ta'rudu al-anbiya wal aba wal ummahat yaumal jumu'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Hadis ini hasan li ghairihi karena semakna dengan hadis Imam Tirmizi. Pada hari Jumat itu dilaporkan kepada Nabi aba ummahat, bapak, ibu. Jadi ibu kita, ibu saya kan udah wafat nih. Itu saya dilaporkan tuh, saya ngapain aja pekan ini hari Jumat ke beliau. Antum yang ibunya sudah pindah alam, kalau ibunya masih di dunia ya tiap hari dia ngelihat. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan. Kalau anaknya soleh, orang tuanya senang. Orang tuanya orang tua kita siapa? Nabi A. Jadi antum nih ngaji begini nih, sholat zikir tadi itu Nabi Adam senyum. Senang nggak bikin senyum Nabi Adam? Kalau Nabi Adam senyum, Nabi Muhammad senyum nggak? Pasti senyum. Semoga kita nanti melihat senyum Nabi ketika wafat. Amin ya rabbal alamin. Udah dulu kali ya. Baik.